Soal pertama. Ini dia pembahasannya. Nah, rumus yang dipakai untuk metode Marshall-Edgeworth yaitu indeks sama dengan sigma Pn dikali dengan Q0 plus Qn dibagi dengan sigma P0 dikali dengan Q0 plus Qn dikali dengan 100%. Untuk arti dari masing-masing simbol dapat dilihat di video. Langsung saja masuk ke bagian perhitungan. Untuk menghitung indeks dalam metode Marshall-Edgeworth, maka diperlukan tabel-tabel sebagai berikut. Pada tabel bagian pertama, terdiri dari kolom P0 dan Q0 untuk tahun 2016, dan kolom Pn dan Qn untuk tahun 2017. Data-data ini didapatkan dari soal. Selanjutnya, tabel kedua, terdapat kolom Q0 plus Qn yang didapat dari menjumlahkan nilai Q0 dan Qn untuk setiap produk. Contohnya, 52 plus 67 sama dengan 119. Kolom berikutnya, P0 dikali dengan Q0 plus Qn. Pada kolom ini, hasil penjumlahan Q0 dan Qn yang telah dihitung sebelumnya dikali dengan nilai P0. Contoh, 119 dikali dengan 475 sama dengan 56.525. Nah, begitu pula untuk kolom Pn dikali dengan Q0 plus Qn, dengan mengalihkan penjumlahan Q0 dan Qn dengan nilai Pn. Untuk baris yang berwarna biru merupakan sigma atau penjumlahan dari masing-masing kolom. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka indeks dapat dihitung dengan rumus yang telah ditetapkan. Indeks sama dengan sigma Pn dikali Q0 plus Qn dibagi sigma P0 dikali Q0 plus Qn dikali 100%, yaitu Rp203.025 dibagi dengan Rp158.865 dikali 100%. Nah, hasil yang didapatkan yaitu 127,7971863. Dari data perhitungan tersebut dapat kita temukan bahwa nilai indeks Marshall-Edgeworth sebesar 127,79 sekian yang dibulatkan menjadi 128. Hal ini menunjukkan bahwa harga barang dari tahun 2016 hingga 2017 telah mengalami peningkatan sebesar 28%, yaitu didapatkan dari 128% dikurang dengan 100%. Soal kedua. Ini dia pembahasannya. Masuk ke bagian perhitungan. Untuk menghitung persamaan tren linier dengan metode kuadrat terkecil, diperlukan tabel sebagai berikut. Tapi, sebelumnya terdapat rumus-rumus yang digunakan, yaitu Y aksen sama dengan A plus BX, A sama dengan sigma Y dibagi N, dan B sama dengan sigma X dikali Y dibagi sigma X kuadrat. Baiklah, tabel yang dibuat dimulai dari kolom, tahun, dan PDRB sesuai dengan data di soal. Selanjutnya, kolom kode X. Karena data berjumlah ganjil, maka data tengah dimasukkan dengan angka 0. Lalu, untuk data sebelum angka 0 diisi dengan angka negatif. Dan data sesudah angka 0 diisi dengan angka positif. Kolom berikutnya yaitu Y dikali X. Nilai Y didapat dari kolom PDRB dikalikan dengan nilai X yang telah diisikan sebelumnya. Contoh, 24 dikali minus 3 sama dengan minus 72. Terakhir, kolom X kuadrat yang dihitung dari nilai X dipangkatkan 2. Contoh, minus 3 berpangkat 2 sama dengan 9. Jangan lupa pada baris paling akhir dituliskan jumlah untuk masing-masing kolom. Setelah memperoleh data perhitungan yang diperlukan, maka persamaan tren dapat dicari dengan mencari nilai A dan B terlebih dahulu. Nilai A didapat dengan rumus sigma Y dibagi N, yaitu 203 dibagi 7, sehingga nilai A sama dengan 29. Nilai B didapat dengan rumus sigma Y dikali X dibagi sigma X kuadrat, yaitu 48 dibagi 28, sehingga nilai B sama dengan 1,7142857114. Jadi, persamaan tren yang didapatkan yaitu Y sama dengan 29 plus 1,71X. Berikutnya, peramalan PDRB untuk tahun 2012 dan 2016. Nilai X untuk tahun 2012 adalah 5, dan untuk tahun 2016 adalah 9.
Nilai ini didapat dari kolom kode X pada tabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada tabel tersebut, tahun terakhir yaitu tahun 2010 dengan nilai X sama dengan 3. Maka tabel tersebut hanya tinggal dilanjutkan kembali sampai mencapai ke tahun 2012 dan 2016 dan akan menemukan angka 5 dan angka 9 di kolom kode X. Sehingga PDRB untuk tahun 2012 sama dengan 29 plus 1,71 dikali X yang diganti dengan 5 sama dengan 37,55. Sementara untuk PDRB pada tahun 2016 sama dengan 29 plus 1,71 dikali dengan X yang diganti dengan 9 sama dengan 44,39. Soal ketiga. Ini dia pembahasannya. Masuk ke bagian perhitungan. Untuk menghitung persamaan regresi linear, maka diperlukan tabel berikut. Tabel yang dibuat dimulai dari kolom jumlah produksi sebagai X dan biaya produksi sebagai Y yang didapatkan data dari soal. Selanjutnya, kolom X dikali Y dihitung dengan mengalihkan nilai X dengan nilai Y. Contoh, 60 dikali 750 sama dengan 45.000. Berikutnya, kolom X kuadrat didapatkan dengan nilai X dipangkatkan 2. Contoh, 60 berpangkat 2 sama dengan 3.600. Terakhir, kolom Y kuadrat didapatkan sama dengan cara X kuadrat. Contoh, 750 berpangkat 2 sama dengan 562.500 rupiah. Jangan lupa pada baris terakhir dituliskan jumlah untuk masing-masing kolom. Setelah mendapatkan data-data perhitungan yang dibutuhkan, berikutnya mencari nilai B dan nilai A. Rumus nilai B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dipangkatkan 2. Jadi, nilai B sama dengan 5 dikali 551.875 dikurang dengan 460 dikali 5.675 dibagi dengan 5 dikali 44.900 dikurang 460 kuadrat. Sehingga didapatkanlah nilai B sama dengan 11,54069767. Sementara untuk nilai A dihitung dengan rumus sigma Y dibagi N dikurang B dikali sigma X dibagi N. Sehingga nilai A sama dengan 5.675 dibagi 5 dikurang 11,54069767 dikali 460 dibagi 5. Sehingga diperoleh nilai A sama dengan 73,25581395. Nah, dari hasil-hasil perhitungan tersebut, maka persamaan regresi linear dengan rumus Y sama dengan A plus BX, yaitu Y sama dengan 73,26 plus 11,54X. Selanjutnya untuk koefisien korelasi, dihitung dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar dari hasil N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dipangkatkan 2 dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y dipangkatkan 2. Jadi, R sama dengan 5 dikali 551.875 dikurang 460 dikali 5.675 dibagi dengan akar dari hasil 5 dikali 44.900 dikurang 460 kuadrat dikali dengan 5 dikali 6.795.625 dikurang 5.675 kuadrat. Sehingga nilai R didapatkan 0,98454971. Setelah memperoleh nilai koefisien korelasi, berikutnya koefisien determinasi. Nah, tadi pada hasil nilai R sebesar 0,9845 menunjukkan bahwa perubahan X dan Y berkorelasi terhadap linear secara positif dan tinggi dengan dibuktikan angka 0,9845 yang positif dan mendekati nilai 1. Nah, koefisien determinasi dicari dengan rumus R kuadrat
sehingga koefisien determinasi sama dengan 0,9692 atau 96,92%. Artinya, angka ini menunjukkan sumbangan dan pengaruh jumlah produksi terhadap naik turunnya biaya produksi adalah sebesar 96,92%, dengan sisanya 3,08% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Soal kelas C. Ini dia soalnya. Ini dia pembahasannya. Masuk ke bagian perhitungan. Untuk mencari persamaan nilai tren, diperlukan tabel berikut. Tabel yang dibuat dimulai dari kolom tahun dan kuartal yang didapat dari data soal. Selanjutnya, kolom Y didapat dari rata-rata penjumlahan produk dari semua kuartal untuk setiap tahunnya. Contoh, kuartal 1-4 untuk tahun 2009 yaitu mendapatkan angka 52, kemudian dirata-ratakan, maka dapat nilai 13. Kemudian, untuk kolom X, karena data berjumlah ganjil, maka data tengah dimasukkan dengan angka 0. Untuk data sebelum angka 0 diisi dengan angka negatif, dan data sesudah angka 0 diisi dengan angka positif. Berikutnya, kolom XY didapat dari perkalian nilai X dengan nilai Y. Contoh, minus 3 dikali 13 sama dengan minus 39. Terakhir, kolom X kuadrat didapat dari nilai X dipangkatkan 2. Contoh, minus 3 berpangkat 2 sama dengan 9. Serta jangan lupa pada baris terakhir dimasukkan jumlah per kolomnya untuk kolom Y, kolom X, kolom XY, dan kolom X kuadrat. Nah, setelah mendapatkan data-data perhitungan yang diperlukan, maka untuk persamaan nilai tren tahunan, nilai A didapat dari sigma kolom Y pada tabel sebelumnya dibagi N, yakni 153,5 dibagi 7 didapatkanlah 21,92857143. Sementara untuk nilai B didapat dari sigma kolom XY dibagi sigma X kuadrat, yaitu 102 dibagi 28 didapatkanlah 3,64285743. Sehingga untuk persamaan nilai tren tahunan adalah 21,93 plus 3,64X. Tak hanya itu, untuk triwulan atau kuartal diperoleh dengan nilai A pada tren tahunan dibagi 4, yakni 21,93 dibagi 4 sama dengan 5,48. Dan nilai B pada tren tahunan dibagi 16 sama dengan 0,2277. Sehingga untuk persamaan nilai tren kuartal adalah 5,48 plus 0,2277X. Poin berikutnya, untuk menghitung indeks musiman dengan metode rata-rata sederhana, maka diperlukan tabel berikut. Tabel yang dibuat dimulai dari kolom kuartal dan tahun yang didapat dari data pada soal. Kemudian untuk kolom rata-rata didapat dari rata-rata hasil penjumlahan semua tahun pada setiap kuartalnya. Contoh, kuartal pertama untuk tahun 2009 hingga 2015 sebesar 140 dirata-ratakan sehingga sama dengan 20. Berikutnya kolom tren inkremental seperti pada tabel. Selanjutnya yaitu kolom sisa yang didapat dari pengurangan nilai di kolom rata-rata dengan nilai di kolom tren inkremental. Contoh, 20 dikurang 0 sama dengan 20. Terakhir, kolom indeks musiman. Untuk mencari nilai indeks musiman per kuartal, maka dicari lebih dulu total dari indeks keseluruhan per kuartal, yakni dengan sigma kolom sisa dibagi 4 atau 82 dibagi 4 sama dengan 20,56263393. Sehingga untuk kuartal pertama didapat dengan nilai rata-rata yaitu 20 dibagi total nilai indeks yaitu 20,56 dikali 100 sama dengan 97,27. Begitu pula untuk kuartal-kuartal lainnya. Soal kelas D. Ini dia pembahasannya. Masuk ke bagian perhitungan. Indeks harga agregatif tertimbang dengan rumus Fisher untuk tahun 2014 memerlukan tabel sebagai berikut. Tabel yang dibuat dimulai dari kolom PN kali Q0
didapat dari perkalian nilai PN dengan Q0. Contoh, 700 kali 580 sama dengan 406.000. Selanjutnya, kolom P0 kali Q0 didapat dari perkalian nilai P0 dengan Q0. Contoh, 700 kali 600 sama dengan 420.000. Berikutnya, kolom PN kali Qn didapat dari perkalian nilai PN dan Qn. Contoh, 800 kali 580 sama dengan 464.000. Terakhir, kolom P0 kali Qn didapat dari perkalian nilai P0 dengan Qn. Contoh, 800 kali 600 sama dengan 480.000. Nah, setelah mendapatkan data-data perhitungan yang dibutuhkan, maka selanjutnya mencari nilai indeks Laspeyres dan indeks Passe untuk tahun 2014. IL didapat dari sigma PN Q0 dibagi sigma P0 Q0 kali 100%. IL sama dengan 97,93%. IP didapat dari sigma PN Qn dibagi sigma P0 Qn kali 100%. IP sama dengan 97,45%. Sehingga rumus dari indeks Fisher sama dengan akar dari IL dikali IP, yaitu IF sama dengan 97,6%. Jadi, terdapat kenaikan pada tahun 2014 sebesar 97,6%. Berikutnya untuk tahun 2015. Tabel yang dibuat dimulai dari kolom PN kali Q0 didapat dari perkalian nilai PN dengan Q0. Contoh, 700 dikali 570 sama dengan 399.000. Selanjutnya, kolom P0 kali Q0 didapat dari perkalian nilai P0 kali dengan Q0. Contoh, 700 kali 600 sama dengan 420.000. Berikutnya, kolom PN kali Qn didapat dari perkalian nilai PN dengan Qn. Contoh, 850 dikali 570 sama dengan 484.500. Terakhir, kolom P0 kali Qn didapat dari perkalian nilai P0 dengan Qn. Contoh, 850 kali 600 sama dengan 510.000. Nah, setelah mendapatkan data-data perhitungan yang dibutuhkan, maka selanjutnya mencari nilai indeks Laspeyres dan indeks Passe untuk tahun 2015. IL didapat dari sigma PN Q0 dibagi sigma P0 Q0 kali 100%. IL sama dengan 97,77%. IP didapat dari sigma PN Qn dibagi dengan sigma P0 Qn dikali 100%. IP sama dengan 95,56%. Rumus indeks Fisher sama dengan akar dari IL dikali IP, sehingga IF sama dengan 96,65%. Jadi, terdapat kenaikan harga pada tahun 2015 sebesar 96,7%. Nah, berikutnya kita masuk ke indeks harga agregatif tertimbang dan rumus Drobis pada tahun 2014. Nah, angka perhitungan indeks Laspeyres dan indeks Passe pada video itu salah. Akan tetapi, tabel yang ada pada video telah benar sehingga kita menyesuaikan basis data yang sesuai dengan tabel tersebut. Untuk perhitungan angka-angka dalam tabel sudah dijelaskan pada menit-menit sebelumnya. Masuk kepada rumus indeks Drobis, yaitu sama dengan indeks Laspeyres ditambah indeks Passe dibagi 2, sehingga untuk tahun 2014 indeks Drobis didapatkan sebesar 97,69%. Jadi terjadi kenaikan harga pada tahun 2014 sebesar 97,6%. Nah, setelah tadi kita menghitung indeks harga agregatif tertimbang dan rumus Drobis pada tahun 2014, berikutnya kita akan menghitung untuk tahun 2015. Nah, berdasarkan perhitungan-perhitungan yang telah ada pada video, serta adanya basis data yang telah disertakan dalam bentuk tabel di video, maka dapat kita cari indeks Drobis dengan rumus IL plus IP dibagi 2, sehingga indeks Drobis untuk tahun 2015 sebesar 96,66%. Jadi, terdapat kenaikan harga pada tahun 2015 sebesar 96,7%. Soal nomor 6. Ini dia pembahasannya. Nah, untuk mencari peramalan pendapatan dan analisis tren metode kuadratis, maka kita perlu membuat tabel seperti pada video. Dengan dimulai yaitu kolom Y yang datanya kita dapatkan dari soal. Kemudian untuk kolom X,
dengan data yang berjumlah ganjil, maka data tengah kita masukkan dengan angka 0, kemudian data sebelum angka 0 kita masukkan dengan angka negatif, dan data sesudah angka 0 kita masukkan dengan angka positif. Berikutnya untuk kolom XY, artinya kita tinggal langsung mengalihkan antara nilai X dengan nilai Y. Contoh, minus 3 dikali 600 sama dengan minus 1800. Berikutnya kolom X kuadrat, artinya tinggal dipangkatkan 2 nilai X, yaitu misal minus 3 berpangkat 2 sama dengan 9. Berikutnya ada kolom X kuadrat Y, artinya tinggal nilai X kuadrat kita kalikan dengan nilai Y. Contoh, 9 dikali 600 sama dengan 5400. Terakhir ada kolom X berpangkat 4, artinya nilai X kita pangkatkan 4. Contoh, minus 3 berpangkat 4 sama dengan 81. Dan pada baris akhir jangan lupa untuk menuliskan jumlah dari masing-masing kolom. Contoh, sigma Y sama dengan 4950. Nah, setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka berikutnya kita akan masuk ke bagian perhitungan. Nah, untuk bagian perhitungan kita harus mencari lebih dulu nilai dari setiap koefisien, baik koefisien A, B, dan C. Nah, untuk nilai A-nya sendiri itu punya rumus, yaitu sigma Y dikali sigma X berpangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2Y dikali sigma X kuadrat dibagi N dikali sigma X berpangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 dipangkatkan 2. Nah, jadi nilai A-nya, tadi kita kan sudah dapat data-data sebelumnya, sehingga nilai A-nya kita peroleh yaitu 691,6. Begitu pula untuk nilai B dengan rumus sigma X Y dibagi sigma X kuadrat, sehingga nilai B kita dapatkan 41,9. Terakhir nilai C dengan rumus N dikali sigma X kuadrat Y dikurang sigma X kuadrat dikali sigma Y, kita bagikan dengan N dikali sigma X berpangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 dipangkatkan 2. Sehingga nilai C kita dapatkan 3,8. Nah, setelah kita dapatkan nilai A, B, dan C, maka kita masukkan nilai A, B, dan C tersebut ke dalam rumus persamaan. Dengan rumus persamaannya yaitu Y sama dengan A plus BX plus C X berpangkat 2. Sehingga persamaan yang kita dapatkan yaitu Y sama dengan 691,6 plus 41,9X plus 3,8X kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan persamaannya, maka untuk peramalan pendapatan pada tahun 2018 dan tahun 2020 dapat kita cari. Nah, tahun 2018 itu nilai X-nya adalah 6, yaitu maka langsung kita masukkan atau substitusikan ke dalam rumus persamaan tren yang sudah kita dapatkan. Maka Y sama dengan 691,6 plus 41,9 dikali 6 ditambah 3,8 dikali 6 berpangkat 2, sehingga pendapatan untuk tahun 2018 sebesar 1079,8. Nah, untuk tahun 2020 memiliki cara yang sama dan kita mencari pendapatan di tahun 2018. Hanya saja X-nya itu sama dengan 8, maka substitusi ke dalam persamaan. Jadi Y sama dengan 691,6 plus 41,9 dikali 8 plus 3,8 dikali 8 berpangkat 2, sehingga pendapatan untuk tahun 2020 diramalkan sebesar 1270. Nah, gimana pembahasan soal-soal sebelumnya? Udah paham atau mungkin makin tambah bingung? Terus mungkin udah ada yang tidur dengerin video ini. Nggak apa-apa, kita punya soal terakhir atau soal pamungkas, di mana kita akan mencari nilai indeks musiman dengan metode rata-rata tren. Nah, untuk mencari nilai indeks musiman ini, maka kita perlu membuat tabel seperti pada video. Tabel tersebut dimulai dari kolom bulan dan kolom pendapatan yang kita dapatkan datanya dari soal. Kemudian ada kolom X, di mana data kita itu berjumlah ganjil, maka data tengah kita masukkan dengan angka 0, kemudian data sebelum 0 kita masukkan dengan angka negatif, dan data sesudah 0 kita masukkan dengan angka positif. Berikutnya ada kolom XY yang artinya itu tinggal mengalihkan nilai X dengan nilai Y. Contoh, minus 3 dikali 106 sama dengan minus 318. Berikutnya ada kolom X kuadrat yang artinya tinggal dipangkatkan 2 nilai X-nya. Contoh, minus 3 berpangkat 2 sama dengan 9. Setelah kita dapatkan nih data-datanya, selanjutnya kita tinggal mencari persamaan trennya. Karena persamaan tren memiliki rumus Y sama dengan A plus BX, tapi kita belum menemukan nih nilai A dan nilai B-nya, maka kita cari lebih dulu koefisien A dan koefisien B-nya. Koefisien A kita cari dengan rumus sigma Y dibagi N, yaitu 807 dibagi 7 sama dengan 115,286. Berikutnya, koefisien B kita cari dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat, yaitu 107 dibagi 28 sama dengan 3,822.
Setelah kita dapatkan nilai A dan nilai B-nya, tinggal masukkan ke dalam persamaan tren, yaitu Y sama dengan A plus BX. Berarti kita dapatkan persamaan tren milik kita, yaitu Y aksen sama dengan 115,286 plus 3,822X. Nah, setelah kita dapatkan persamaan trennya, maka untuk mencari nilai-nilai di kolom Y aksen, tinggal kita masukkan nilai X yang ada di dalam kolom X ke dalam persamaan tren milik kita. Jadi misalnya nih, 115,286 plus 3,822. Nah, kita masukkan misalnya nilai X-nya dengan nilai 0. Maka kita dapatkan tuh nilainya maka sama dengan 115,286 karena 3,822-nya dikalikan 0 artinya tidak ada pengaruhnya. Setelah itu jangan lupa tuh di bagian bawahnya tetap dituliskan berapa sih sigma di kolom Y aksennya. Nah, setelah mendapatkan nilai Y aksen untuk setiap bulan, maka kita dapat mencari nilai indeks musim dengan metode rata-rata tren. Nah, metode ini dihitung dengan rumus Y dibagi Y aksen dikali 100. Contoh, 106 dibagi 103,82 dikali 100 sama dengan 102,100. Nah, nilai itulah yang menjadi nilai indeks musim untuk bulan Juni. Begitu pula dengan bulan-bulan lainnya, yaitu dengan cara yang sama, yaitu Y dibagi Y aksen dikali 100. Nah, itu dia tadi pembahasan soal-soal final mata kuliah Statistika Bisnis. Apabila ada yang masih kurang dipahami, kurang jelas, atau mungkin ada yang berbeda, silahkan langsung klik link Google Form yang sudah ada di description box. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube HMA. Terima kasih.